Shalom, semua kita mengenal bahkan sangat-sangat terbiasa dengan nama Daud. Nama Daud ada dalam Perjanjian Lama, tetapi juga sangat terkenal dalam Perjanjian Baru. Dari apa yang Daud lakukan dalam kehidupannya, dari banyak masalah dan tantangan, dari jatuh bangunnya dia, kita melihat dan mengambil sebuah sesuatu yang sangat bermakna dalam kehidupan kita. Pagi hari ini saya sangat terberkati dengan firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 151 yang berbunyi, Engkau dekat, ya Tuhan, dan segala perintahmu adalah benar. Nah, saya terberkati dengan perkataan Engkau dekat, ya Tuhan. Daud atau kehidupan Daud sangat relevan dengan kehidupan kita. Kalau Anda membaca kitab Mazmur, Daud mengalami pressure, tekanan, mengalami tantangan, mengalami begitu banyak pergumulan, jatuh bangun juga. Nah, ada hal yang sangat hebat bagaimana Daud bisa berkata bahwa Tuhan dekat, padahal dia mengalami begitu banyak relevansi yang bisa kita refleksikan pada saat ini, kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Anda bisa berkata Tuhan itu dekat sementara Anda dalam kesusahan, Anda dalam dilema, kehidupan rumah tangga yang hancur, dan kehidupan anak-anak yang hancur, mungkin broken home, juga keadaan keuangan, pelarian, bahkan dikatakan sampai diolok-olok gila, bahkan Daud sampai dilempari pakai batu. Coba Anda. Tetapi dalam semua masalah yang dia alami, Daud bisa berkata, Engkau dekat. Pertanyaannya kembali kepada kita, hari ini waktu kita mengalami hal yang tidak enak, mengalami begitu banyak masalah yang relevan dengan yang Daud alamin, tetapi kita bisa berkata, atau masih bisakah engkau kita berkata, Engkau dekat ya Tuhan. Jadi menurut saya adalah perkataan ini menunjukkan sesuatu yang relationship yang begitu dahsyat. Sementara Anda perhatikan dalam ayat 136 dikatakan, air mataku berlinang seperti aliran air. Dia masih dalam dilema, tantangan. Tapi dia bisa berkata bahwa Engkau dekat ya Tuhan. Nah, perkataan dekat ini bukan hanya berbicara tentang perasaan. Tidak hanya berbicara tentang perasaan, tetapi bagaimana kita bisa mengalami Tuhan di dalam apa yang kita kerjakan atau apa yang kita sedang alami pada saat itu, apa yang Tuhan kerjakan kayak gitu ya. Dan kita kan sebenarnya penasaran, sehingga kita kepengen untuk mengontrol Tuhan. Jadi kita kepengen untuk Tuhan itu cepat-cepat memberitahukan apa sih yang bakalan terjadi atau jawabannya gitu kan. Nah, ketika dia nggak bicara, kita kan kayak merelasikan itu, merefleksikan seperti hubungan kita dengan orang lain. Kalau dia diam, berarti dia lagi nggak seneng atau dia nggak lagi deket sama aku. Nah, kadang-kadang begitu pola pikir kita. Nah, di sini Tuhan mau kasih tahu bahwa kedekatan itu bukan soal perasaan, tetapi sebuah kenyataan bahwa Dia hadir, Dia menyertai umatnya, dan Dia bilang Dia Immanuel, dan Dia juga berkata bahwa Tuhan dekat dengan orang-orang yang remuk hati. Dan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan sebenarnya ketika Tuhan diam, Dia mau kita beriman. Nah, bagaimana kita bisa mengalami kedekatan seperti Daud berkata, Tuhan dekat. Nah, di sini teman-teman kita akan belajar bahwa apapun keadaan di sekitar kita, untuk kita bisa menghadirkan Dia di dalam kehidupan kita, pujian, penyembahan menjadi sebuah satu konteks bagaimana kita bisa mengalami kedekatan Tuhan. His presence, hadiratnya itu, kehadirannya itu. Percayalah teman-teman. Cobalah untuk bisa merenungkan, membaca firman Tuhan, lalu berdiam, menyembah Tuhan. Mungkin itu hanya cuma air mata, tapi ketika kita melakukan hal itu, masalah kita nggak selesai. Karena Daud berkata masih di ayat 136, air mataku berlinang seperti aliran air. Bayangin.
dia masih mengalami dilema. Air mataku berlinang seperti aliran air. Jadi ada tantangan, ada struggle dong gitu. Tapi dia bilang Tuhan dekat. Artinya, teman-teman, untuk kita bisa mengalami hadirat Tuhan, His presence, kita harus konsisten untuk kita berinteraksi dengan Dia. Love is giving katanya kan. Apa yang bisa kita tunjukkan pada Tuhan bahwa kita mencintai Dia adalah berinteraksi dengan Dia. Dalam penyembahan is powerful. Do it teman-teman, lakukan itu. Tuhan hanya orang yang intens punya penyembahan yang bisa bilang Tuhan dekat. Sekalipun dia punya banyak masalah. Ini tidak berbicara perasaan, tapi di dalam lembah kekelaman Tuhan hadir dan justru ada di sana. Aku mengalami kedekatan dengan Dia. Tidak berarti jalanku mulus, tapi Dia ada. Kehadirannya aku bisa alamin. Dan kita bisa berkata seperti ayat 151, Engkau dekat ya Tuhan. Ketika kita punya relasi, interaksi di dalam penyembahan. Sebab itu di surga juga ada penyembahan. Bagaimana dengan Anda? Apakah hari ini sudah mengambil keputusan untuk mengalami penyembahan atau mengambil sikap untuk penyembahan konsisten? Maka engkau bisa berkata bahwa Tuhan dekat dengan aku sekalipun tidak ada kaitan dengan masalah yang lainnya. Apapun itu. Tanpa Tuhan atau kau ikut Tuhan, masalah tetap akan ada. Tapi waktu kita membangun sebuah interaksi, penyembahan bersama dengan Tuhan, kita tahu Dia ada di sana. I can feel His presence. Semoga ini menjadi berkat dan mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami. Mungkin banyak di antara kami yang kecewa karena kami tidak mendapatkan jawaban doa. Kan kami ingin mengontrol Tuhan, ingin tahu akan apa yang akan Tuhan kerjakan. Tetapi di atas segala sesuatunya itu Tuhan, kami mau terus membangun interaksi bersama dengan Tuhan, kedekatan bersama dengan Tuhan. Kedekatan hanya muncul dari interaksi, keinginan untuk mengenal, keinginan, mau untuk berbicara, mau membangun komunikasi, mau untuk berinteraksi dengan Tuhan. Maka ketika kami mau untuk berinteraksi, menyembah Engkau Tuhan, apapun kondisi kami, dan kami percaya kami akan mengalami kedekatan itu. Karena Engkau Bapa dan Engkau janji Engkau tidak memberikan ular kepada mereka yang meminta roti. Tuhan, kami mau mengalami kedekatan itu. Kami mau berkata seperti Daud berkata, Tuhan dekat dengan aku. Sekalipun banyak tantangan pergumulan, apapun itu Tuhan. Satu yang kami mau mengalami kedekatan yang lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang membuat kami untuk tetap membangun konsistensi kami dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berkati seluruh orang-orang yang mendengar firman ini. Sehingga mereka kembali membangun sebuah konsistensi berinteraksi dengan Tuhan dalam doa, penyembahan, dan membaca firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.